Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini masih banyak banget pertanyaan teman-teman ya. Kali ini di dalam video ini saya ingin kasih tips dan trik yang selalu saya alami, yang selalu saya jalani yang selalu saya jalani, entah itu ke saya bangun channel dari nol maupun bangun channel yang udah lama ya. Jadi sistemnya gini teman-teman, permasalahannya yaitu penonton tetap sepi ataupun down terus nggak naik-naik teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin ngebahas bagaimana caranya supaya channel YouTube kita pada intinya itu berkembang. Yang dimaksud berkembang adalah setiap hari kita uploadnya ataupun setiap 3 hari sekali maupun seminggu sekali kita upload, tapi penontonnya itu nggak aneh gitu. Maksudnya yang dimaksud nggak aneh itu yaitu nggak down ya, penontonnya nggak dikit banget gitu kan. Nah seperti itu. Tapi teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu Keluarga Kecil Aira. Oke guys, terima kasih banyak yang udah subscribe tentunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan banyak rezekinya dan tetap semangat untuk membuat konten di dunia per-YouTuban ya. Karena di YouTube itu sebetulnya teman-teman adalah sebuah aset ya. Saya selalu bilang YouTube itu adalah sebuah aset masa depan kita teman-teman. Jadi terutama buat teman-teman yang belum monetisasi, ini adalah perjuangan kalian yang luar biasa banget gitu teman-teman ya. Mencari jam tayang, mencari subscriber, capeknya kayak gimana ya kan. Tapi ketika sudah dimonetisasi kita malah bingung mau buat konten apa dan malah down gara-gara penontonnya setelah dimonetisasi itu down dan susah berkembang, naiknya juga susah, view-nya juga naiknya juga susah. Nah itu sebetulnya tergantung kita awalnya sebetulnya ya. Saya bahas ada 2 faktor ya. Pertama itu tergantung awalnya kita membuat channel YouTube teman-teman. Nah saran saya seperti ini teman-teman, ini terutama buat para konten kreator yang pengen terjun ke dunia YouTube ya. Yang baru bangun channel ya. Jadi setiap yang saya lakukan ketika saya mau bangun channel YouTube teman-teman ya, yang pertama kita buat dulu kan channel YouTube-nya kan. Nah setelah channel YouTube udah jadi, nah terus juga kita jangan langsung upload dulu guys ya. Kita jangan langsung upload dulu, minimal kita bisa upload videonya kurang lebih 3 hari ke depan ya. Misalkan kita bikin channel hari ini ya, kita bikin channel hari ini, kita jangan upload sekarang langsung, jangan dulu ya. Supaya kenapa? Maksud saya kenapa kok nggak bisa langsung upload bang? Itu kan suka-suka gue ya, suka-suka kalian semuanya memang. Tapi setelah dari beberapa pengalaman yang saya alami gitu, setelah saya buat channel beberapa channel gitu ya, yang tadinya saya buat channel hari ini langsung upload, dan itu yang akan membuat algoritma YouTube itu semakin aneh yang kita rasain nanti ke depannya teman-teman. Nah kenapa? Karena ketika kita ini penjelasannya ya, ketika kita buat channel, misalkan kita buat channel hari ini dari nol ya, kita buat email, buat thumbnailnya, buat sampulnya, buat profilnya, terus kita settingnya gitu kan, channelnya tujuannya buat apa. Nah setelah udah jadi, misalnya masih dalam hari ini ya, kemudian kita langsung upload juga videonya hari ini juga, itu saran saya mending jangan dulu ya. Kita upload videonya 2 hari lah minimal ya, 2 hari ataupun bagusnya 3 hari setelah buat channel. Nah misalkan channel hari ini kita buat, kemudian 3 hari ke depan baru kita upload videonya. Nah kenapa seperti itu? Lebih bagus 4 hari ataupun 5 hari ataupun 1 minggunya. Kalian sabar dulu jangan langsung upload. Kenapa? Ini teman-teman, sistem YouTube itu ketika kita membuat data sebuah channel YouTube ya, itu akan belum langsung sampai tercatat, belum teman-teman. Jadi kita buat catatan dulu tuh, atau apalagi kita setting channelnya ya kan, atau isi domisili, isi kata kunci di dalam sebuah pengaturan channel YouTube itu kan, di YouTube Studio itu kan. Nah itu nggak langsung tercatat teman-teman, kita delay sama halnya pendapatan ya. Ini kita bahas yang udah monet juga ya, kalian harus bisa pahami juga. Kalian bisa buktikan sendiri ya, pendapatan hari ini itu akan muncul 2 hari ke depan ya, 2 hari ke depan ataupun 3 hari ke depan delaynya gitu. Nah sama seperti itu, kita buat channel YouTube hari ini, data yang akan masuk ke dalam sistem YouTube juga itu delay teman-teman. Jadi jangan dulu langsung upload ya kalau bisa ya, itu ya. Kalau kalian harus sabar sih sebetulnya. Kita buat channel hari ini, uploadnya nanti deh 3 hari ke depan ataupun minimal ya 2 hari ke depan lah ya, paling bagus juga 4 hari atau 5 harian. Nah baru kita upload videonya setelah channelnya udah jadi gitu guys. Nah kenapa seperti itu? Karena sistem YouTube itu akan mencatat pengaturan yang kita setting itu, dia akan masuk setelah 2 hari kerja ataupun 3 hari kerjanya. Yang dimaksud kerjanya yaitu di mana kita setelah membuat channel 2 hari ke depan baru dia akan masuk data sistem YouTube yang udah kita buat tadi gitu teman-teman. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, setelah kalian misalkan sudah melewati 3 hari, kalian baru upload videonya. Setelah upload videonya, ingat,
channel baru itu sangat penting banget yang namanya riset kata kunci maupun hashtag, teman-teman ya. Saya sering banget bilang loh teman-teman ya, buat teman-teman, terutama buat yang udah ikut les privat sama kita juga, jangan remehin, jangan sepelein yang namanya deskripsi. Nah, apalagi channel baru nih guys ya, channel baru itu penting banget deskripsi, teman-teman. Entah itu banyak, entah itu sedikit, itu harus diisi ya. Terutama yang dimaksud di dalam deskripsi itu kita harus cantumkan kata kunci. Pokoknya YouTube itu kita main kata kunci aja teman-teman ya. Kita riset aja itu, nggak usah muluk-muluk. Kita riset kata kunci baik dari judul, baik dari deskripsi maupun hashtagnya juga gitu kan. Pokoknya kita cari kata kunci sesuai dengan topik tema channel video kita itu ya. Misalkan apa sih bang yang dimaksud kata kunci? Kata kunci itu adalah sebuah pancingan ya, pancingan algoritma YouTube agar bisa menyentuh channel kita, agar bisa menyentuh rekomendasi teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Jadi misal ya, kalian harus bisa pahami di sini. Misalkan channel kita seputar musik ya, seputar musik. Contoh ya, seputar musik, misalkan lagu-lagu yang kita upload ya. Kita harus tentukan kata kunci di dalam judul tersebut. Misalkan taruhlah ya, kalau misalkan single sebuah lagu ataupun video klip, taruh ya misalkan sakit hati penyanyi Aira dan lain sebagainya. Nah, kita isi di dalam deskripsi tersebut sesuai ataupun bertemakan sesuai dengan video lagunya gitu teman-teman. Misalkan lagu sakit hati, terus juga lagu patah hati, lagu yang menyayat hati bikin baper, itu yang dimaksud tag ya ataupun kata kunci. Sama aja sih sebenarnya, tapi itu yang dinamakan kata kunci yang kita harus cantumkan ke dalam deskripsi teman-teman ya. Hashtagnya juga sama ya, misalkan pagar ya, di bawahnya pagar misalkan lagu sedih gitu kan, ataupun pagar lagi misalkan lagu menyayat hati lagi gitu. Pokoknya kita sesuaikan kata kunci itu sesuai dengan video yang kita upload itu ya. Itu buat yang musik ya. Contoh misalkan ada lagi ya, videonya tentang apa ya, seperti ini tutorial, misalkan tutorial, kalian bisa cek di deskripsi saya ya di sana ya. Meskipun nggak banyak, harus kita isi, ingat ya, harus kita isi. Terutama buat channel baru itu penting banget guys ya. Channel lama aja masih main kok deskripsi. Banyak yang bilang di sana deskripsi, kata kunci, hashtag dan tag itu sekarang udah nggak berjalan. Nggak, kata siapa? Setiap yang disediakan oleh YouTube ya, setiap yang disediakan oleh YouTube itu akan tetap masih berjalan sampai kapan juga ya, selagi sistem YouTube masih ada. Nah, seperti itu. Kok apa yang disediakan YouTube emang nyediain YouTube? Nyediain lah. Karena kenapa? YouTube itu disediain yang namanya deskripsi. Deskripsi itu kita harus isi guys. Ya, kemudian juga yang namanya ketika kita upload itu ada kategori kan, atau kategori misalkan tutorial kategorinya blog dan orang, ataupun sains dan teknologi. Misalkan musik kategorinya musik, itu harus diisi. Itu namanya properti ya. Properti yang disediakan oleh YouTube. Kita harus isi juga. Nah, di sana ya. Terutama di sana setelah kategori di bawahnya itu kan ada tag ya kan. Nah, tag itu kata kunci kita harus isi lagi. Jangankan ketika upload video kita buat channel aja kita isi kata kuncinya kan. Nah, di setting kata kuncinya sesuaikan dengan tema YouTube kita apa gitu kan. Kita misalkan tema tutorial, taruhlah kita masukkan kata kunci tutorial YouTuber pemula ya kan. Terus juga masukin lagi YouTuber pemula, terus lagi belajar YouTube dan lain sebagainya. Itu kalau lebih banyak lebih bagus guys, karena lebih banyak kata kunci yang kita masukkan ke dalam channel YouTube kita, ataupun ketika kita upload video, itu akan lebih cepat kita mendapatkan rekomendasi videonya gitu. Yang dimaksud rekomendasi itu apa sih bang? Yang dimaksud rekomendasi adalah misalkan seperti ya, contoh ya, ini channel kan channel tutorial ya, taruhlah channel edukasi seputar YouTube ya, ilmu pembelajaran YouTube ya. Tentu saya harus sesuaikan channel ini judulnya, deskripsinya, tagnya itu sesuai dengan video tutorial YouTube juga. Nah, biasanya saya isi YouTuber pemula, kemudian belajar YouTube dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu pokoknya kita sesuaiin aja ya guys. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama tadi kita bahas buat channel, kita jangan langsung upload video. Yang kedua, kita siapkan deskripsi, kita ikuti apa fitur-fitur yang disediakan YouTube ya, terutama buat yang belum monetisasi ataupun yang baru berjuang, yang baru buat channel YouTube. Kita ikuti nih ya, apa yang ada di dalam YouTube ya, istilahnya ada judul, ada deskripsi, ada hashtag, kita isi, itu ikutin aja. Soalnya kenapa? Sama halnya kita orang kerja sama orang teman-teman. Misalkan kita kerja nih, kuli nih ya kan, kuli sama sebuah pabrik, kita harus ikutin aturan pabrik. Sama halnya juga YouTube teman-teman, ada sistem-sistem yang harus kita ikuti, harus kita
patuhi ya peraturan-peraturan juga. Sistem-sistem yang dimaksud itu adalah misalkan kita di sana disediakan deskripsi, judul, tag, apalagi sekarang ada lagi tuh modifikasi channelnya dimodifikasi atau enggak. Kalian harus isi, jangan sepelein itu. Misalkan seperti ini kan enggak ada modifikasi gitu kan. Ini video real ya, harus asli syuting langsung kita upload gitu. Nah, di sana enggak ada modifikasi. Ini maksud modifikasi. Apalagi sekarang ada dunia AI. Ya, kita di YouTube sekarang ada tambahan lagi. Ini ada kaitannya dengan AI ini. Kalau ada kita iya, kalau nggak ada kita no ataupun enggak gitu. Karena itu ada ya, apa yang disediakan YouTube kita isi, teman-teman. Nah, itu terutama buat channel YouTube yang baru banget ya, teman-teman. Terus gimana Bang kalau channel YouTube yang udah lama ataupun yang udah monet, apakah masih tetap kita menggunakan sistem seperti itu? Bagusnya sih kita ikutin aja. Tapi kalau misalkan kalian agak malas ya, jangan terlalu sering ya. Misalkan aku malas isi deskripsi, isi hashtag dan lain sebagainya, ntar juga rame sendiri. Itu boleh-boleh aja, terserah kalian. Tapi alangkah baiknya kita sebagai content creator, kita harus konsisten dari awal perjuangan kita, teman-teman ya. Kita harus konsisten dengan sistem YouTube yang sudah disediakan. Yang tadinya kita kerjanya seperti apa, kita harus tetap seperti itu terus. Nah, karena di YouTube itu sama halnya kita kerja loh guys ya. Nah, orang channel YouTube aja sekarang sudah menjadi aset saya untuk menghidupi keluarga saya. Itu teman-teman ya. Makanya sangat disayangkan sekali hidup zaman sekarang kita nggak punya YouTube kayaknya rugi deh. Kenapa? Karena di sebuah platform dunia kayaknya ya, platform dunia ini luar biasa banget teman-teman. Karena kenapa kita bisa mencari orang biasa aja, kita bukan nggak punya ijazah, nggak punya apa, dan bukan siapa-siapa lah ya, kita boleh lo kerja di YouTube, tapi asal kita ikuti peraturan YouTube. Nah, di sana ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, setelah video kita terupload nih ya, yang tadi yang pertama ya, kita balik lagi ya. Yang pertama, kita buat channel YouTube misalkan hari ini, janganlah upload hari ini juga. Kita upload 2 hari ke depan ataupun 3 hari ke depan, bagusnya 4 hari ataupun 5 hari ke depannya ya. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita upload video, kita ikuti peraturan-peraturan YouTube ataupun fitur-fitur yang ada di YouTube. Ketika kita upload video, isi aja. Apalagi buat para konten kreator pemula yang benar-benar dimulai dari nol, kita ikutin apa yang sudah disediakan YouTube di sana guys ya. Kalau channel kalian pengen berkembang, tapi kalau misalkan channel kalian bodo amat, silahkan aja, terserah gitu ya. Ini dari pengalaman saya ngebangun channel YouTube, sekarang udah 14 channel YouTube teman-teman. Nah, itu sistem seperti itu saya selalu gunakan, apalagi ketika saya bangun channel YouTube yang baru dari nol banget. Nah, itu pasti saya bukan tunduk ya, istilahnya saya nurut banget apa yang ada di fitur-fitur YouTube yang disediain, saya ikutin, saya isi kayak isi formulir gitu guys, kita ikutin aja udah gitu. Soalnya dari situ aja istilah kasarnya kita bisa dinilai oleh pihak YouTube, oleh sistem YouTube juga bisa dinilai, oh ini orang konsisten, apapun yang disediakan di sini dia isi, dia konsisten banget gitu. Nah, di sana nanti sistem YouTube dia akan bekerja untuk mempromosikan video kita menggunakan algoritmanya dan ditempatkan ke dalam rekomendasi video yang sesuai sama kita gitu guys ya. Yang ketiga, kita lanjut yang ketiga ya, setelah video kita sudah terupload nih ya, sudah terupload, kita jangan dilihat, ditonton maupun diapa-apain ya. Soalnya ketika kita upload video itu, sudah terupload terus kita sudah public, nah itu catatan data video kita sudah langsung masuk ke sana, ke sistem ya. Jadi kita jangan apa-apain ya. Yang dimaksud apa-apain, kita jangan rubah-rubah lagi misalkan deskripsinya gini, mending jangan ya. Kemudian kita jangan sampai tonton video kita, entah itu pakai link manapun gitu, entah itu pakai server yang berbeda gitu, wifi yang berbeda, istilahnya HP yang berbeda, akun yang berbeda. Aku pengen ngecek nih video aku nih gimana nih. Saran saya jangan guys ya. Kenapa? Karena setiap saya menggunakan ataupun membuat sebuah channel YouTube, ketika saya upload video, saya nggak pernah lihat video saya ya, kecuali video itu udah monet guys, kecuali video itu udah stabil nih ya, udah rekomendasinya udah panteng, tetap gitu, udah dapet gitu ya. Nah, kalian boleh deh nonton seenggaknya, jangan terlalu sering ya kalau bisa gitu. Soalnya kenapa? Interaksi boleh ya, interaksi sama kita setting lagi tuh bukan berbeda ya, itu beda ya. Saya bahas setting dulu. Ketika kita sudah diupload, kita jangan tonton video kita ya, jangan tonton video kita untuk menggunakan HP kita. Saya nggak pernah loh guys, ketika saya bangun channel itu, apalagi channelnya dari nol, kita upload video, kemudian
saya coba nonton gitu kan video saya yang baru upload tadi pagi, pengen nonton pakai HP anak saya pengen cek gitu kan. Nggak usah, kalau kalian pengen cek videonya aja, videonya masih sisa kan yang belum dihapus kan. Kalau masih belum dihapus ataupun masih ada di HP atau komputer, kalian tonton itu aja buat istilahnya buat ngecek gitu kan. Tapi kalau kalian tonton langsung ke channel YouTube-nya, saran saya sih mending jangan. Soalnya kenapa guys? Ketika kita cek channel YouTube, kalian pasti akan merasakan deh dari view, karena kenapa? Ketika channel itu tidak diapa-apain, ketika kita upload video ya, kita upload video sekarang, gitu ya, udah terupload gitu ya, kita jangan apa-apain ya, jangan tonton, jangan dilihat, jangan dicari, bahkan dicari ya malah menggunakan HP satunya ataupun HP anak ataupun HP istri gitu kan, atau HP pacar atau temen gitu ya, mau cek ketik, jangan, saran saya sih jangan, biarin aja. Jadi gini guys, ketika kita sudah terupload videonya, kita biarin aja, biarkan sistem YouTube yang bekerja guys, biarkan algoritma YouTube yang menyebarkan video kita, yang menempatkan video kita ini pasnya di mana rekomendasinya itu. Kenapa? Karena setiap saya buat channel YouTube guys, saya nggak apa-apain ya, ketika misalkan apalagi channel lagu ya, channel musik ya, ketika kita upload video, kita biarin aja udah. Saya nggak pernah nonton video saya guys. Kalau pengen saya nonton, mau ngecek gitu kan bagus atau enggaknya, ataupun ada kekurangannya apa enggak, saya cek videonya aja gitu guys. Nah ya, tapi kalau interaksi itu harus ya, ingat channel baru itu sangat penting sekali, sangat butuh sekali yang namanya interaksi bersama sesama channel YouTube ya. Jadi guys, ketika kita sudah upload, kita interaksi itu bagus guys. Kita boleh nonton video orang lain, kita boleh ya, bahkan itu di luar topik, itu nggak masalah ya, itu nggak masalah teman-teman. Tapi nanti rekomendasi tontonan itu akan ikut kepada pertama kali kita nonton video apa. Misalkan channel kita seputar musik ya, terus kita scroll cari video berita, misalkan berita yang viral gitu, apalagi misalkan berita Israel Palestina dan lain sebagainya, kita tonton ya dengan channel musik kita, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman nanti dia akan ada ada rekomendasi tonton, itu dia akan muncul di sana. Jadi ketika kita scroll ke beranda YouTube, nanti ya berita juga nongolnya gitu, yang scroll berita lagi, ini berita lagi. Nanti kalian jangan pernah salahkan channel aku jadi rusak nih, kayaknya nonton berita mulu gitu kan. Nah itu sebetulnya bukan masalah guys, itu nanti akan kembali ke dalam rekomendasi tonton kalian, tidak merusak rekomendasi video kalian ataupun channel YouTube kalian, enggak ya. Yang penting saran saya, ketika kalian upload video, kalian jangan tonton videonya. Udah biarin aja, biar sistem YouTube yang bekerja, biar algoritma YouTube yang berjalan gitu ya, supaya dia bisa menempatkan video-video kita yang kita upload itu tadi. Itu guys ya, itu paling penting banget. Ini terutama buat konten kreator pemula banget ya, buat channel YouTube baru ya. Nah ini kan buat yang baru nih. Gimana bang kalau misalkan yang udah berjalan lama ya, udah berbulan-bulan gitu kan, apakah masih menggunakan sistem seperti ini? Gunakan bagus, nggak masalah. Karena kenapa? Karena channel YouTube sebetulnya sistem yang tadi itu adalah penting banget bagi yang dimulai dari nol ya guys ya. Karena untuk mencakup rekomendasinya, YouTube itu yang penting kita rekomendasi guys ya. Kita pentingkan ke sana ya. Kemudian nice-nya juga, topiknya juga kita harus benar-benar sesuaikan dan tetap konsisten. Ingat ya, konsisten itu penting banget guys, penting banget ya. Misalkan video kita tentang musik, nggak usah kita upload video masak gitu kan. Misalkan video kita seputar masak, nggak usah upload musik itu, nanti dia akan adaptasi lagi dan yang ada nanti malah susah dapat rekomendasinya. Nah seperti itu ya. Jadi untuk pengembangan channel YouTube, pada intinya kalau channel YouTube kalian ingin berkembang, kalau yang belum monetisasi ataupun yang baru mulai, kalian ikuti langkah saya dari awal tadi ya. Kalian yang pertama setting channel YouTube kalian, terus juga ketika upload jangan pernah tonton video kalian ataupun ngetik di pencarian YouTube video aku namanya apa nih, channelnya apa nih, judulnya apa, jangan. Nah itu buat channel baru mendingan jangan. Kenapa? Karena dari berbagai bukti yang sudah saya lakukan menggunakan channel YouTube baru dengan sistem yang saya jalankan saat ini juga gitu kan, saya nggak apa-apain video ketika upload dan alhamdulillah penontonnya. Nanti kan aku belum ada subscribernya bang, nanti kan ada yang bertanya nih, kan aku belum ada subscribernya, kan baru banget bang dari nol ya. Iya nggak apa-apa, orang kamu kan baru mulai, otomatis nggak ada subscriber. Terus kok
nanti siapa dong yang nonton? Yang nonton itu adalah direkomendasikan oleh YouTube. Algoritma YouTube dia akan menyebarkan video kalian sendiri dan akan mendatangkan penonton secara natural. Ingat ya, penonton natural itu sangat bagus banget teman-teman, ketimbang kita suntik channel YouTube kita. Nah, apalagi kita menggunakan kayak jasa jam tayang gitu ya. Kalau nggak percaya kan boleh coba deh. Misalkan kita tonton pakai PC ya, kita banyakin apa namanya Chrome ataupun apalagi tuh ya sistem internet pokoknya ya, kita pakai nonton pakai Google dan lain sebagainya, kita kumpulin jadi satu, kita tontonin aja, itu yang malah rusak guys. Nggak percaya kalian coba aja, nanti kalian akan rasakan ketika channel YouTube kalian sudah berjalan 1 bulan 2 bulan. Nah di sana nanti akan kalian kesulitan untuk mencari viewer atau penontonnya di sana ya guys ya. Jadi pada intinya untuk pengembangan channel YouTube kita ikuti aja yang sudah disediakan oleh YouTube, terutama fitur-fiturnya ya, seperti judul, deskripsi, tag, hashtag, itu harus diisi semua guys ya. Kemudian saran saya ketika kita sudah upload video, jangan tonton video kita menggunakan HP apapun gitu, HP kita terutama satu server ataupun satu wifi ataupun satu jaringan atau satu lokasi juga tuh guys. Itu bahaya. Bukan bahaya, jadi itu yang akan berpengaruh sekali buat video kita, terutama buat channel YouTube baru. Kalau udah lama sih nggak masalah gitu guys. Kalau udah lama ya, misalkan udah monet apalagi gitu kan. Nah seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk menjadi seorang content creator juga. Dan yang sudah gabung, yang sudah ikut les privat sama kita juga, dia alhamdulillah masih tetap berjalan. Dan perkembangannya saya perhatikan masih lumayan ya, masih lumayan karena pengembangan itu dia ada proses juga ya. Apalagi yang sudah main musik full album itu luar biasa banget guys ya. Oke, terima kasih banyak yang udah subscribe. Yang pengen ikut les privat sama kita boleh, silakan kalian tinggal WA aja di 082120025644 di sana. Pembayarannya cukup registrasi cukup 100.000 aja, dan itu buat ngopi doang gitu guys ya. Sambil ngajarin kalian gitu ya. Uang 100.000 kalau misalnya kalian udah dapat ilmunya, terus kalau udah monet banyak di luar sana mau bayar. Les privat bisa ya, cukup 100.000 aja guys. Tapi kalau di channel lain saya kurang tahu, dia mungkin bisa lebih juga, nggak tahu juga ya. Karena ada salah satu juga murid saya juga pernah ikut les sama siapa gitu ya, dia bang aku dulu pernah ikut les gini bayarnya segini. Kalau di saya cukup 100.000 itu cukup sekali bayar aja guys. Saat itu nanti akan ada bimbingan, pengajaran juga, terus juga tips dan trik seputar YouTube, bahkan rahasia channel YouTube itu kan apa lebih cepat juga itu ada juga. Oke. Terima kasih banyak yang sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat selalu. Kalian jangan lupa standby terus di channel YouTube Keluarga Kecil Kairat, karena setiap hari di sini akan selalu update ilmu-ilmu seputar YouTube untuk pengembangan channel YouTube kalian agar bisa semangat dan bisa sukses dunia YouTube. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.